Perkenalkan, nama saya Atik Fitria Rasan, NIM 418008. Untuk soal yang pertama, yaitu tentukan apakah terdapat hubungan yang linear antara kadar Fe2+ dengan absorbansi sinar UV pada spektrofotometer dari data di bawah ini. Tentukan koefisien korelasi dan persamaan garis regresinya. Sebelumnya, saya sudah ketik datanya di SPSS 22. Saya menggunakan SPSS 22. Ini kita ke variable view. Yang pertama itu namanya kita ganti jadi kadar Fe, yang kedua itu absorbansi. Untuk desimalnya yang kadar Fe-nya itu kita buat 0 saja. Dan untuk absorbansinya itu kita buat 3 karena dari data tadi ada 3 angka di belakang koma. Balik lagi, selanjutnya kita ganti skalanya menjadi ordinal. Terus kembali lagi ke data view. Klik analyze, correlate, bivariate. Terus ini kita kontrol A, pindahkan ke variabel. Pastikan ini di checklist di version dan to tail. Terus kita oke aja. Kita tunggu hasilnya. Ini data korelasinya. Sebelumnya juga saya sudah bikin note membandingkan nilai R hitung dan nilai R table. Di sini nilai R hitungnya itu yang ini 0,987 dan ini 1, atau dengan yang mudahnya itu kita bandingkan aja dengan signifikansinya. Signifikansinya itu jika signifikansi kurang dari 0,05 maka artinya ada korelasi antar variabel. Ini korelasi dari sig-nya itu nilainya 0,00. Berarti signifikansi kurang dari 0,05 maka artinya ada korelasi antar variabel. Dan ini juga sama, sig-nya 0,00 kurang dari 0,05 maka artinya ada korelasi antar variabel. Jika kita lihat dari R hitung dan R table, saya juga sudah sediakan tabelnya. Kita lihat datanya. Ini ada 6 data. Kita gunakan signifikansi 0,05 atau 5%. Dari 6 ini taraf signifikansi yang 5% itu 0,811 untuk nilai R table-nya. Kita bisa catat di sini R table sama dengan 0,811. Terus kita lihat lagi hasilnya 0,987. R hitung sama dengan 0,987. Ini berarti R hitung lebih besar dari R table, maka artinya ada korelasi antar variabel. Begitupun selanjutnya ini sama, berarti data yang kita hitung tadi itu berarti korelasi. Ini untuk soalnya tadi berarti ada korelasi antar kadar Fe2+ dengan absorbansi nilai UV. Selanjutnya kita tentukan persamaan garis regresinya. Sebelumnya juga saya sudah ketikkan nilainya di Excel. Kita blok aja gini. Terus kita ke insert, pilih scatter. Ini selanjutnya kita pilih yang ini. Untuk nilai regresinya YBX plus A nya itu berarti ini
Y sama dengan 0,0059X plus 0,0461. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, kita menentukan apakah terdapat korelasi antara berat badan dengan kadar kolesterol pada 10 ekor tikus jenis Wistar yang diteliti pada alfa 0,05 atau 5%. Ini kita kopikan dulu datanya ke SPSS. Saya gunakan SPSS 22. Kita paste. Sudah seperti ini, kita ke variabel view. Sama, kita ganti namanya dulu, berat badan dan kadar kolesterol. Pertama itu kita buat aja singkatnya menggunakan dengan BB. Kadar kolesterol kita buat aja KK. Lalu desimalnya kita buat 0 biar hasilnya tidak koma. Ini ubah ke ordinal. Kembali lagi ke data view. Klik analyze, correlate, bivariate. Sama seperti sebelumnya, kita kontrol A untuk pindahkan ini ke variabel. Terus pastikan dicentang ini version to tail dan kita oke. Ini hasilnya, dan sebelumnya juga kita sudah bikin note untuk hasilnya. Kita lihat dulu, ini ada 10, jumlah datanya ada 10 dengan signifikansi 0,05. Kita lihat lagi R-table-nya 10 berarti 0,632. Kita tulis dulu R table sama dengan 0,632. Kita bandingkan dengan hasilnya tadi 0,693, berarti R table, R hitung kita buat dulu sini, R hitungnya 0,953. Ini berarti R hitung lebih besar dari R table, maka artinya ada korelasi antar variabel. Atau bisa kita lihat juga dari signifikansinya. Signifikansinya 0,00. Signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka artinya ada korelasi antar variabel. Berarti dapat kita simpulkan bahwa ada korelasi antara berat badan dengan kadar kolesterol pada 10 ekor tikus jenis Wistar yang kita teliti pada alfa 0,05 atau 5%. Selanjutnya untuk soal nomor 3, kita disuruh menentukan besarnya koefisien korelasi linear dari hubungan antara kadar vitamin C dengan sifat antioksidan dari data di bawah ini. Kita disuruh untuk menentukan persamaan garis regresinya. Saya sudah ketik sebelumnya nilai angka-angkanya tadi di Excel, lalu kita blok ke insert, scatter, pilih yang ini, selanjutnya kita ganti ke yang ini. Langsung muncul persamaan regresinya Y BX plus A, yaitu Y sama dengan 3,9183X plus 23,173 dengan garis regresi linearnya seperti ini. Untuk soalnya nomor 4, akan bandingkan banyaknya resep yang masuk pada apotek A, B, C, dan D selama 5 hari.
Hasil pengamatan diperoleh data sebagai berikut. Ada apotek merah, putih, kuning, dan hijau pada hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Untuk pertanyaannya yaitu apakah terdapat perbedaan resep yang masuk rata-rata pada apotek A, B, C, dan D pada alfa atau signifikansi 0,01, dan buatlah kesimpulan penelitiannya dan buatlah grafik batang membandingkan rata-rata dari keempat apotek tersebut. Selanjutnya kita langsung saja ke SPSS. Saya sudah masukkan datanya dan kita beri label 1, 2, 3, dan 4 untuk memberi tanda apotek merah, putih, hijau, dan kuning. Selanjutnya ini namanya kita ganti menjadi apotek. Selanjutnya ini adalah resep. Untuk desimalnya kita nolkan saja karena agar hasilnya tidak koma. Untuk measure-nya, untuk yang apotek itu scale dan resep itu ordinal. Selanjutnya untuk value-nya kita buat sesuai label yang kita buat tadi, yaitu yang angka 1, 2, 3, dan 4 itu. Kita ketik dulu labelnya apotek merah 2, apotek putih 3, itu apotek hijau 4, yang terakhir adalah apotek kuning. Langsung kita oke aja. Balik lagi ke sini, analyze, comparement, one way ANOVA. Ini kita kembalikan dulu. Untuk yang apotek kita masukkan ke dependent list dan resep kita masukkan ke faktor. Klik dulu. Ini klik di LSD 2K. Kita buat signifikansi levelnya itu 0,01 karena tadi yang diminta alpha atau signifikansinya 0,01. Selanjutnya kita continue. Option. Pastikan di checklist di descriptive. Homogeneity of variances. Terus exclude case analysis by analysis. Selanjutnya kita continue dan kita oke. Tunggu dulu hasilnya sebagai berikut. Untuk signifikansinya 0,055 karena kita menggunakan signifikansi 0,01, maka signifikansinya lebih besar daripada hasil yang kita peroleh, lebih besar daripada nilai alpha, yaitu 0,055 lebih besar dari signifikansi yang telah ditentukan 0,01, yang berarti tidak ada perbedaan resep yang masuk antar keempat apotek tersebut. Ini untuk signifikansinya antara apotek merah dan apotek putih itu 0,550, yang artinya tidak ada perbedaan antar apotek merah dan apotek putih. Apotek merah dan apotek hijau itu 0,055, yang berarti tidak ada perbedaan antara apotek merah dan apotek hijau maupun apotek merah dan apotek kuning. Signifikansinya 0,122, yang berarti dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan resep yang masuk antara keempat apotek tersebut. Ini yang ditanyakan adalah bandingkan banyaknya resep yang masuk pada apotek tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan resep yang masuk rata-rata pada apotek A, B, C, dan D, atau dapat kita sebut dengan apotek merah, putih, kuning, dan hijau pada signifikansi 0,01. Selanjutnya kita ke Excel. Kita membuat grafik atau diagram batang antar rata-rata apotek merah, putih, kuning, dan hijau. Kita buat dulu rata-ratanya sama dengan atau kita buat average yang ini.
Selanjutnya kita blok saja data yang ingin kita rata-rata, selanjutnya di enter. Ini tarik saja garis ke bawah, langsung semuanya muncul. Selanjutnya kita copy data ini ke sini agar kita blok untuk hasil datanya tadi. Atau kita buat saja lagi, ini karena hasilnya berbeda. Ini kita buat dulu average-nya dengan data yang di sini. Ini kita enter. Maaf, tergeser. Terus ini kita tarik lagi ke bawah. Hasilnya sudah sama dengan rata-rata yang kita hitung awal. Selanjutnya kita blok ke insert. Pilih saja ini, kita pilih yang diagram batang. Yang mana aja. Kita pakai yang cone atau yang batang ini. Kita dapat lihat ini saja. Kalian bisa pilih yang mana aja. Untuk datanya sebagai berikut, ini diagramnya. Kita geser saja ke sini supaya kita bisa lihat datanya juga. Nih. Ini diagram batang dari rata-rata antara apotek merah, putih, kuning, dan hijau. Kita juga bisa ganti diagram batangnya, mau pakai yang mana aja sama aja. Sekian. Yang terakhir untuk soal yang nomor 5, soalnya yaitu tentukan apakah terdapat korelasi antara nilai kebersihan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan pada 10 apotek di Malang. Ini langsung aja kita copy datanya, Ctrl C ke SPSS, saya gunakan SPSS 22, kita paste, muncul datanya seperti ini. Kita ke variable view, ganti dulu namanya, yang pertama itu tadi kebersihan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan. Klik, kita ganti dulu kebersihan, ini kenyamanan, dan ini kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Dan untuk desimalnya kita buat 0 karena biar hasilnya tidak koma. Ini kita ganti measure-nya ke ordinal. Kembali lagi ke data view. Karena tadi kita disuruh menentukan korelasi antara ketiga data ini, berarti kita uji korelasinya. Yang pertama itu seperti sebelumnya, analyze, correlate, bivariate. Pindahkan semuanya ke variabel. Ini Ctrl A biar sekalian pindahkan ke variabel. Pastikan ini di checklist version to tail dan kita oke. Keluar hasilnya sama seperti sebelumnya. Saya sudah ketik di note. Kita bisa lihat ini N-nya ada 10. Kita bandingkan dulu, kita lihat dulu Airtable-nya berapa. Dengan signifikansi biasanya 5%. Ini kita lihat dulu Airtable-nya. Dengan N10 berarti Airtable-nya 0,632. Ketik dulu 0,632. Dan R hitungnya ini minus 0,063. Berarti R hitung
lebih kecil dari R table, maka artinya tidak ada korelasi. Selanjutnya untuk yang bawahnya, yang kenyamanan, kita copy dulu. Kenyamanan itu berarti 0,482. Berarti ini R hitung 0,482 lebih kecil dari R table, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Berarti ini masih tidak ada korelasi. Selanjutnya untuk yang terakhir, kepuasan pelanggan itu hasilnya 1. Ini R hitung lebih besar dari R table, maka artinya ada korelasi antar variabel tersebut. Berarti yang korelasi hanya kepuasan pelanggan. Untuk kebersihan dan kenyamanan dikurang dari R table, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Seperti itu aja. Sekian dari Atik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.